di sini adalah wisata Pantai Klentong. Dan coba ya, kita itu kalau emang beneran suka atau sayang sama cewek kita ya udah pasti kita berusaha gitu buat yang namanya apa ya, bikin nyaman si cewek gitu, pasangan kita. Tapi kadang ya kayak gitu, pasangan kita itu sukanya apa itu, gue juga bingung sukanya apa ya, diperhatiin salah, nggak diperhatiin apalagi gitu. Ya nostalgia mungkin ya, kayak waktu dulu gue masih kecil, bukan kecil sih, waktu masih ABG ya emang sering main kesini gitu. Spotnya juga bagus, tapi sayang lihat no, sampah. Nggak bisa apa ya, Indonesia itu diperbaikin gitu pola pikirnya masyarakatnya gitu. Sampah lagi. Pemandangan sebagus ini, spot sebagus ini gitu, kalau bersih, kalau indah, tertata dengan rapi, udah pasti banyak banget anak muda yang mau nongkrong di sini. Tapi masalahnya satu gitu, anak muda yang mau nongkrong ya nongkrongnya doang, dia bawa makanan, bawa plastik, buang di sini sembarangan. Anjing nggak tuh? Nongkrong bawa makanan, bawa plastik, bawa piring, apa namanya tuh, piring busa itu, habis makan seblak segala macamnya pasti dibuang di lokasi ini atau di lokasi ya tempat mereka yang namanya berkumpul atau yang namanya pacaran atau yang namanya apa ya, nongkrong gitu. Kenapa sih gitu, Indonesia ini sangat banget susah yang namanya mengatasi masalah sampah, pembuangan sampah. Kemungkinan ya satu, mungkin karena belum ada undang-undangnya tentang peraturan tentang sampah yang ibaratnya sanksi tegas. Barang siapa, warga negara siapapun, masyarakat siapapun buang sampah sembarangan kena denda atau masuk penjara. Mungkin kalau ada aturan seperti itu, barulah masyarakat kita ini bakalan apa namanya, sadar gitu. Dan kalau bikin aturan yang tegas itu, kalau ketahuannya udah dihukum gitu, harus kasih efek jerah. Kenapa gua ngomong kayak gitu atau gua ngomong kayak gini? Gua tuh pengalaman pernah berangkat ke Jepang, dan di sana tuh, di Jepang itu bukannya nggak ada sampah ya, memang ada sampah sedikit gitu, bersih tapi bersih gitu. Jadi kayak misalkan di pantai kayak gini nih, ini tuh banyak sampai sampah plastik segala macamnya tuh, ada ban, ada ya pokoknya sampah-sampah kayak gini nih. Kalau di Jepang itu memang ada sampah, tapi yang gue temuin di depan mata itu paling 1 plastik doang, bukan plastik itu, malah paling puntung rokok gitu. Jarang banget gue lihat sampah di jalan-jalan di Jepang itu, jarang. Memang ada, tidak memungkinkan 1%-nya itu pasti ada sampah di Jepang itu yang berserakan di jalan itu pasti ada gitu. Tapi dari 100% itu ya cuman perkisaran 3% doang lah ada sampah di Jepang di jalan tuh. Selebihnya bersih. Paham nggak sampai sini? Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena ada aturan gitu, ada aturan, ada cara gimana membuang sampah yang baik dan benar. Terus ada sanksinya juga. Kalau sembarangan buang sampah itu ya bisa kena bakti atau denda gitu, denda karena buang sampah sembarangan. Ketahuan dari mana ya? Mereka karena udah negara maju, bukan udah negara maju sih, karena mereka itu udah sering bukannya sering, karena mereka udah pasti masang CCTV dimanapun, baik di kompleks perumahan, di kampung-kampung, jalan-jalan kampung, sampai di jalan-jalan yang gak pernah dilewatin orang pun ya mereka pasang CCTV. Jadi kalau ada yang buang sampah sembarangan, itu petugasnya itu bukan makan gaji buta gitu, dia langsung nyari ke rumah orang yang buang sampah itu, yang sembarangan itu, orang yang buang sampah sembarangan itu di mana rumahnya,
letaknya di mana, lokasinya di mana, langsung dia disamperin, ya dimintain denda. Kalau nggak dimintain denda ya mungkin kemungkinan ini mah kemungkinannya ya, kalau nggak dimintain denda pastilah dipanggil ke kantor polisi untuk penjelasan, bukan ke kantor polisi juga ya, mungkin ke kantor lingkungan masyarakat di situ, ke balai desa lah ibaratnya kayak gitu. Intinya di sana itu rapi, bersih. Di mana? Di Jepang. Yang nggak tahu negara lain juga memang seperti itu, ada yang rapi, ada juga negara lain yang kotor kayak India atau negara lain apalagi yang kotor tuh, yang banyak lah, bukan Indonesia aja. Tapi kita fokus ke negara sendiri gitu. Kita ambil contoh yang negara yang baik, yang bersih kayak di Jepang tuh, kita harus contoh gitu tentang sampah. Ini sayang banget loh, pemandangan segini bagusnya, view segini bagusnya, cantiknya ya, ada pantai gitu, pantai ini kalau dikelola dengan baik, sampah ini nggak kemana-mana, nggak ada sampah di mana-mana di tempat ini tuh ya, kemungkinan banyak yang bahagia gitu bisa main ke sini. Ya memang nggak ditutup kemungkinan pada hari Minggu atau hari libur pun banyak yang main ke sini gitu. Tapi ya balik lagi gitu, senengnya itu kayak kurang seneng gitu. Karena apa? View yang mengganggu pemandangan atau yang mengganggu pemandangan ini ya tetap sampah gitu. Kita ngobrol sambil menikmati sunset ya, indah sekali kawan-kawan sunsetnya. Coba aja. Kayaknya posisinya kurang enak dah. Coba maju dikit lagi. Kita maju ke sampingan. Nah, dari sini nih. Nah, dari sini baru mantep. Mantep banget ya. Pokoknya gua sih harapannya ya, kedepannya itu pemerintah itu ada yang namanya undang-undang tentang pembuangan sampah dan denda-dendanya atau sanksi-sanksinya bagi orang yang atau masyarakat Indonesia yang membuang sampah sembarangan, dan juga ada cara-caranya gitu. Kayaknya kayak gitu loh. Jadi cara buang sampah, pembagian sampah itu harus benar-benar ada caranya dan ada sanksinya, ada dendanya gitu. Biar masyarakat Indonesia ini nggak usah lah buang sampah sembarang lagi gitu. Ya kalau bisa ini mah, kalau pemerintahnya ada rezeki, syukur-syukur pasang semua CCTV di lokasi-lokasi yang ibaratnya bukan di lokasi-lokasinya, di semua titik atau di semua lokasi, semua desa, semua jalan perkampungan itu pasang CCTV semua, dan bikin yang namanya itu khusus gedung khusus pemantauan gitu. Pemantauan warga negaranya sendiri. Biar apa? Biar aman. Kenapa Jepang begitu aman ya? Karena di sana di Jepang itu CCTV di mana-mana gitu. Makanya kan kemarin ada kasus kasus yang bikin kita agak malu lah, yaitu kasus warga negara kita atau TKI Indonesia. Gua lupa dia dari mana, intinya namanya itu inisialnya di R. Kasus pembegalan. Jadi WNI di Jepang itu dia punya kasus yang namanya membegal warga negara lokal atau pribumi orang Jepangnya gitu, cewek lagi. Jadi si R ini ya ceritanya kayak gitu, dia kekurangan uang, intinya kayak gitulah, kekurangan uang karena dia setiap bulan cuman megang duit atau megang uang itu 1 juta doang, sekitar 1 juta lah semuanya. Ya Ichimang, ibaratnya Ichimang itu 10.000 yen gitu setiap bulannya.
sedangkan di Jepang itu kan kita hidup itu ya paling minimalnya 30.000 yen atau 3 mang atau 3 jutaan lah. Tapi si R ini nggak tahu ya, katanya sih buat setor ke Indonesia nya, nggak ke LPK nya, ke PT nya, jadi dia berbuat kayak gitu terpaksa gitu. Karena di LPK nya juga katanya itu tuh nggak membolehin si R ini ngutang, atau nggak boleh si R ngutang, atau apa, di LPK nya itu ada aturan setiap siswanya itu nggak boleh ngutang. Ya boleh aja ya kayak gitu ya, tapi please lah, masa logikanya loh 9 juta per bulan dikirimin semua gitu, dia gaji cuma 10 juta di Jepang, 1 juta hidup dari mana gitu. Gua yang pernah ke Jepang itu pengalamannya itu ya lumayan gitu. Gua aja setiap bulan ngabisin 5 juta di Jepang itu. Karena apa? Mahal ya, bukannya sombong gitu ya, memang di antara kalian itu pasti ada orang kaya gitu. Wah, sebulan 5 juta, gua 30, 40, 50 juta, 100 juta. Iya, lu orang kaya gitu. Tapi gue mewakilin orang-orang yang ibaratnya bukan orang kaya gitu, orang yang berusaha dari nol. Karena gue terlahir bukan dari orang kaya, gue itu terlahir dari orang miskin. Udah, kita balik lagi ke kasusnya si R itu. Nah, di kasus itu kenapa gue bilang pemerintah itu harusnya apa ya, membuat atau pasang CCTV di semua desa, semua jalan, semua penjuru, pokoknya semua jalan itu dikasih CCTV. Dan di setiap desa itu ada yang namanya gedung khusus pemantauan pola hidup masyarakat, atau ya khususnya memantau gitu. Kerjanya tuh dia memantau masyarakat gitu. Kalau ada kecelakaan, siapa yang salah, siapa yang benar kan tahu. Kalau ada pembegalan, ada tawuran segala macamnya itu dari mana, dari desa mana kan tahu. Jadi jangan di kota aja gitu, di kampung-kampung juga dikasih. Nah, setelah itu barulah kita bisa menerapkan yang namanya sistem kehidupan masyarakat bersih, alias ya peduli dengan sampah. Peduli itu bukan disimpan ya, tapi cara buangnya yang benar. Terus kalau ada yang buang sembarangan, kita kasih sanksi aja gitu. Entah itu denda, uang berapa gitu, entah itu sanksi penjara, pidana, pokoknya apa aja, yang penting ada sanksi biar masyarakat kita ini lebih bersih lagi hidupnya. Sayang loh, negara seluas Indonesia ini sangat semrawut. Bukan apa-apa, karena apa ya, semuanya itu selalu berbeda-beda pola pendapat dan pikiran. Terkadang dari pihak pemerintahnya benar gitu, bawahannya nggak benar, atau masyarakatnya nggak benar gitu. Ya nggak semua di daerah, kadang-kadang kayak gitu loh. Kayak orang-orang desanya benar-benar, sedangkan masyarakatnya nggak benar. Atau misalkan nih Pak Kubunya bener gitu, pola laku, tingkah laku segala macamnya, nggak kirain bakalan dikunci. Wah, indah sekali nih sunsetnya ya. Kita lihat terus, kita pantau terus sunsetnya. Balik lagi, kompleks sekali kehidupan di Indonesia ini, membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa memikirkan semuanya dari semua aspek pemikiran. Pemikiran apa? Karena Indonesia ini beribu-ribu macam suku, budaya, adat, dan kebiasaan, dan pola tingkah laku kehidupan atau masyarakatnya. Kalau bahasa mungkin ya bisa lah kita pakai penerjemah, tapi masalah pola pikir semua orang dari berbagai wilayah ini sangat kompleks sekali, jadi susah buat ngaturnya. Memang susah, tetapi kita harus berusaha. Dan gue yakin kalau ide gue bisa diterapin gitu. Yang pertama, pasang CCTV di semua tempat, bikin gedung pemantauan khusus. Siapa yang bertugas, bisa ada petugas
bisa ada juga apa sih, kayak siskamling. Kalau dulu itu siskamling ya, hansip gitu, hansip kompleks atau hansip desa. Nah dia itu nggak harus keliling, dia mantau di CCTV di situ. Bisa bekerja 12 jam, bisa bekerja 8 jam. Kalau bagus sih 8 jam. Kalau 12 jam mungkin itu lembur, nggak apa-apa lah. Nah itu kerjanya kayak gitu, nyantai gitu. Tapi biarpun santai harus tetap dengan yang namanya tanggung jawab yang tinggi. Resikonya apa bisa diatur semuanya. Kalau dia bertanggung jawab langsung baca aja, nggak apa-apa. Pekerjaan santai kayak gitu loh, masa nggak teliti kan kayak gitu. Nah kemudian kalau udah pasang di TV, terus tempat khusus memantau perilaku masyarakat juga, gedung atau gedung pemantauan khusus masyarakat, barulah bisa diterapkan juga yang namanya pola hidup sehat, peduli dengan sampah, yaitu ya supaya masyarakat Indonesia ini nggak buang sampah sembarangan dan bisa benar-benar gitu mensortirnya sebelum dibuang. Ya repot, memang repot semuanya. Kita semua pasti kerepotan. Apaan buang sampah tinggal buang aja kan, bukannya gitu. Ya lihat aja ini pantai. Ini sampah dari mana? Dari daratan, dari atas ke bawah, dia ke bawah air sungai. Kebanyakan masyarakat di Indonesia ini masih buang di sungai. Nah itu ya, kita harus berusaha bareng-bareng lah, berjuang bareng-bareng lah. Kalau negara kita mau maju itu bukan apa ingin hidup masing-masing aja gitu. Ibaratnya kita memang nggak bisa merubah sekaligus negara Indonesia ini jadi maju atau jadi negara yang beradab. Tapi kita harus benar-benar berusaha. Dan nggak terasa ya, rasanya udah tenggelam. Yang kita lihat hanya pemandangan langit biru yang oren-orenan, yang menandakan ya ini udah waktunya masuk maghrib. Dan ya buat kalian yang beragama muslim, silahkan sholat, siap-siap berangkat ke masjid, ke musola. Buat adik-adik, buat teman-teman, kawan-kawan semuanya, bapak ibu semuanya yang udah nonton video ini, terima kasih. Ya mudah-mudahan curhatan gue yang tadi ya bisa diterima gitu. Ya namanya juga orang curhat, apa aja buat bebas, boleh. yang nggak suka nggak usah didengar atau nggak usah dimasukin hati. Kalau ada yang disuka silakan didengar dan dimasukin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.